أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib, siapa orang yang salat setelah maghrib. Setelah maghrib dia salatnya salat sunat tentunya. Sunat apaan? Sunat awwalin, ya. Sitta raka'atin. Berapa rakaat? 6 rakaat. Jadi kalau ada orang yang habis salat maghrib, kemudian dia salat ba'da maghrib 2 rakaat, karena itu sunnah muakkadah. Setelah itu dia kagak ulang lah. Jadi masjid atau ngerjainnya di rumah juga boleh, karena sholat sunat afdalnya memang di rumah. Tapi kalau udah kadang di masjid itu kerjanya masjid nggak apa-apa. 6 rakaat itu niatnya bagaimana? Usalli sunnatal awwalin boleh begitu. Rakaatnya lillahi ta'ala, atau usalli sunnat lillahi ta'ala boleh. Itu dia kerjakan 6 rakaat, bukan sekali jalan, 2 rakaat. Karena sholatul lail makna. Salat malam itu 2 rakaat. Dia kerjain itu 2 rakaat. Kerjain lagi itu 2 rakaat. Kerjain lagi itu 2 rakaat. Nah, cuman salat awalin itu hum yaqtarifuna fi hadhihi shalah. Mereka itu rakaatnya yaqtarifuna fi rakaat shalah. Mereka berselisih pendapat salat awalin itu. Ada yang bilang 6 rakaat. Salatul awalin wa hiya 20 rakaat. Ada yang bilang itu salat awalin itu 20 rakaat. Ada yang mengatakan begitu. Jadi setelah salat ba'da maghrib itu dia salat itu 20 rakaat, 10 kali salat 2 rakaat. Sampai menjelang isya. Ini banyak orang yang pergi haji gitu, pergi umroh, biasanya dia tegak ulang lagi ke kamar sambil menunggu isya di salat awalin 20 rakaat. Dikatakan juga ini bainal maghrib wal isya. Salat ini dilaksanakan, salat awalin ini antara maghrib dan ini isya. Wa ruwiyat sittan. Diriwayatkan jumlahnya itu rakaatnya itu 6 kayak yang di buku ini. Wa arba'an, ada yang mengatakan 4. Wa raka'atain, ada yang mengatakan paling kagak jangan ditinggalin 2 rakaat. Wa humal qatal, dan 2 rakaat itu yang paling dikit daripada salat awalin. Ini terdapat dalam kitab namanya Fathul Mu'in dalam kitab Shalah. Maka kita ini kalau mau mengerjakan itu silakan, ya silakan. Karena lebih baik kita isi waktu kita yang tersisa ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saya pesan setelah kita melaksanakan ini 6 rakaat, jangan menganggap diri kita lebih baik daripada yang mengerjain. Ini setan. Sebab setan itu kadang-kadang bisa menghapus amalan-amalan kita gara-gara kita menjadi takabur. Ini namanya dari. Kemudian di sini dinyatakan lam yatakallam
dalam fima bainahunna bisu'in adalna bi'ibadati sintai asyarata sanatan wa ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ini ada termaktub hadis ini dalam kitab yakni Kashful Lummah Imam Ghazali. Jadi katanya di sini dinyatakan barang siapa yang salat awalin 6 rakaat setelah salat antara maghrib dan isya itu, setelah maghrib dia nggak ngomong-ngomong di antara keduanya kecuali omongan yang baik, kecuali tasbih, kecuali zikir. Mungkin antara salat ke salat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma ya a'udzu bika min syarri ma illa anta. Itu oceannya gitu aja tuh di antaranya. Atau yang lainnya dikasih selawat selang-selingnya supaya nggak buru-buru turunnya antara sholat ke sholat. Silakan. Nah, kemudian dia nggak ngomong apa-apa kecuali yang baik-baik seperti itu. Antara sholat dan sholat itu dengan omongan yang jelek, ya. Dia nggak melakukan omongan-omongan jelek antara sholat itu. Adanya itu artinya sama, ya. Bi ibadati tintai asyarata sanatan. Sama tuh dia dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun. Jadi salatnya sebentar, tapi pahalanya sama dengan 12 tahun. Jangan heran, anak Nabi Muhammad jangan heran kalau dia melakukan sedikit perbuatan diaur-aur kebajikan. Contohnya, nggak sombong umat Nabi Muhammad itu. Di bulan Ramadan, itu ada salah namanya Lailatul Qadar. Cuma disembunyiin sama Allah kata Rasul antara 10 terakhir itu. Ya, kita disuruh apa? Iya, itikaf di masjid. Ya, kita disuruh ibadah itu sebaik-baiknya. Cuma disembunyiin. Kalau dapat, Masya Allah, ini umat luar biasa. Sama dengan 1000 khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan, salat hari itu 3 kali 5 salat. Berarti itu sama dengan dia ibadah kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau kebajikan pada umat Rasulullah itu diaur-aur. Masya Allah. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, tapi ibadahnya tidak sebagaimana umat Rasulullah yang rata-rata 63 tahun sesuai dengan Rasulullah 63 tahun. Jadi kalau ada yang di sini umurnya 63 tahun, kemudian lebih mungkin 70 tahun, jangan bangga karena bentar lagi masuk kuburan. Daripada kita banyak ngomong nonton TV dengan salat awabin, benar pada guys. Ini salat awabin harus maghrib dari sini nungguin isya, nggak usah pulang. Boleh ambil 20 rakaat boleh, jangan pada ribut, yang penting mengerjain. Ya. Cuma 20 jangan usil. Memang boleh sama sholat duha itu ada yang 12 rakaat, ada yang 8 rakaat. Ahlul hadis itu 12 rakaat nggak ngurangi. Tapi ahlul fikih 8 rakaat. Dua-duanya benar, kerjain aja lu kan pilih yang mana. Saya kalau ngerjain kadang-kadang kalau di hari Jumat 12 rakaat, kalau hari biasa saya 8 rakaat. Begitu aja udah. Kalau masih ada yang boleh. Makanya di dalam ilmu fikih itu jangan dosisnya
dosisnya itu jangan kelihatan berat, ya. Kebanyakan dosis nanti orang ngerjain begini dicibir, kalian nggak sama dia. Padahal kita sholat aja udah toleran banget. Azan yang kita azan itu, emang azannya siapa itu? Abu Hanifah. Azan nih, yang tadi imam itu azannya Abu Hanifah, bukan Imam Syafi'i. Kalau kita ada orang meninggal, kita biasanya kasih beras itu ya, pasti dia ya. Dia produk siapa? Bukan Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Boleh kita kerjain. Selagi masih ada yang boleh kan. Zakat fitrah. Zakat fitrah produk siapa? Boleh pakai uang. Abu Hanifah, yang lain tiga nggak boleh, nggak diterima. Tapi jangan kebanyakan dosisnya buatan miring deh kalau melihat orang ngasih duit miring, ya. Kalau diterima, kalau berasa, nggak boleh gitu, ya. Karena Abu Hanifah itu lebih baik daripada kita. Dia hafal Quran, mau soleh, dia termasuk imamnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi dosisnya jangan perbuatan kebanyakan dosis. Jadi nilai orang salah mulu gitu. Ya, udah kita sekarang udah belajar fikih. Ya saya sih fikihnya mau bikin begini, ngajarinnya supaya jangan perbuatan kebanyakan dosis gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini terpecah-pecah gara-gara dengan perbedaan masa. Sudahlah kita saling menghormati itu yang paling aman. Karena masuk surga itu kan bukan itu kan, ya. Ente udah ngajain salat udah, pakai kunut coba kagak? Nggak ada. Semuanya masuk surga tuh. Kalau dia ridho Allah, sama yang pakai kunut, sama yang pakai kunut, semuanya sama yang masuk surga. Itu ingat, hanya saja kalau di masjid ini pakai kunut, imamnya kudu pakai kunut supaya nggak pada terbilang makmum. Karena di sini mayoritas pakai kunut. Itu imamnya biasanya kagak pakai kunut. Salat di sini pakai kunut. Itu hebat. Kita diajar saling hormat, menghormat. Saya kalau imamin di satu tempat itu, emang biasanya kagak pakai kunut, saya kagak pakai kunut. Jangan malah nantang tuh pakai kunut. Mereka ini berarti nyari gara-gara. Nggak usah kita hormatin. Sah nggak misalnya saya sah? Karena apa? Kunut hukumnya sunnah. Ditinggalin dengan sengaja? Tidak ada. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu buat orang yang kebiasaan mengadakan apa itu kunut, kemudian kayak imam tadi nih, umpamanya dia lupa. Dia sujud sahwi karena kebiasaan dia menggunakan kunut. Tapi kalau dia kemudian dijadiin imam di satu masjid yang kagak pakai kunut, dia kagak pakai kunut, nggak usah sujud sahwi. Emang sengaja mau ditinggalin, sah kagak salah sah. Gitu. Pastikan sah. Nah ini namanya kita semakin belajar fikih, semakin luas wawasan kita. Itu yang dianjurkan. Kita itu diminta supaya wawasannya luas. Kemudian kita teruskan itu, katanya, wa ghufirat dzunubuhu, diampuni untuk dia dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu bagaikan buih di lautan. Jadi di lautan nih, seluruh dunia nih penuh dengan buih. Itu maksudnya itu buih dosa semuanya, dosa-dosa kecil memenuhi laut itu dengan ini terhapus. Banyak yang model subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu menghapus antara dosa-dosa kecil kita antara sholat dan sholat. Makanya baca 33 kali itu. Boleh sirah, boleh jahron.
terserah aja. Karena itu menghapus antara sholat dosa kita antara sholat satu dan sholat berikutnya. Biasanya, ya. Itu dari Rasulullah, bukan kata saya. Sebanyak apapun dosa-dosa kecilnya itu terhapus. Sama enggak? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu juga sama. Baca 10 kali pagi, baca 10 kali sore. Ulama-ulama biasakan itu. Karena katanya 10 dibaca pagi menghapus yang sudah tadi malam itu, ya. Nah, kemudian nanti jadi ini gini. Jadi umpamanya kan dosa kita itu mungkin ada siang, ada malam. Kita baca nih sore 10. Kapan itu? Biasanya maghrib juga sama kiai imam itu pada subuh. Itu dosa siang dan malam itu terhapus walaupun sebesar buih di lautan memenuhi. Nah, itulah dosa-dosa kecil kita terhapus pagi dan siang, terhapus antara sholat dan sholat. Itulah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang pertama kali masuk surga, umat-umat orang dari Nabi Adam yang berikutnya, dan Nabi Isa belakangan. Gitu. Nabinya yang masuk pertama kali, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain baru dan masuk setelah kelar umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kalau mau berselawat pada kanjeng Nabi sudah hebat begitu dahsyatnya, masih saja ogah berselawat. Ya, ngapain kita melongo-longo di jalan? Ngapain kita naik sepeda ada berselawat sama kanjeng Nabi? Oh, selawat itu jangankan kita ucapin di dalam hati nih, kita pendam dalam-dalam, dikorek sama malaikat, disampaikan sama kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi memang sudah nyata Allah memberikan itu sayyahin. Sayyahin itu artinya para malaikat yang berpetualangan ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, hanya untuk mencari orang yang berselawat sama kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada disampaikan sama kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menjawab salam-salam kita walaupun disembunyikan dalam hati kita. Subhanallah. Ada nih tadi yang sampai begini banget, kagak ada. Apa dia kata Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wah, luar biasa. Kalau dibaca 7 nih, habis salat subuh 7 kali, habis salat maghrib 114 manfaat yang kita raih dari ini bacaan. Subhanallah. Maka jangan pernah ditinggalin ya setelah baca atau Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibutuhkan selatan, orangnya masih hidup, bukan ustaz, bukan orang biasa. Diuber-uber mau dibaca pakai golok gara-gara berantem. Ketika lari menit dia baca. Ketika lari itu dia baca. Dia panggil ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Dia lari ke satu tempat, dia ngumpet, orang itu lewat, dia selamat. Kalau dia mencari malah ketemu, cuma udah gitu aja, dia putus asa. Saya tanya, baca apa yang dia baca santai dari selamatin sama Allah semuanya begitu. Aneh, kagak pernah ninggalin dari cerita yang diceritakan oleh seorang habib. Anak dengar itu Ustaz Ma'mun
Anda bukan orang alim, bukan orang soleh, bergajilan hanya katanya. Tetapi kalau iman percaya banget ini Quran satu. Ada yang disebut lagi Kanjeng Rasul, Anda udah percaya banget. Lah itu aja dia dapat syafaat dah. Masya Allah, masih kurang. Mau percaya nih, kalau kita sebut salah satu orang ini, kita akan yakin membangkitkan jiwa-jiwa kita yang dulunya takut, semuanya bebas insya Allah. Makanya kalau kita punya masalah, udah deh lebih baik kita baca ya Rabbi shalli ala Muhammad wa tahminal khairi fil maula. Banyak ya, banyak ya. Atau sholat tadi itu al-fatih. Sholat fatih ini kalau kita baca pagi udah baca sekali dah, konflik baca deh, sekali dah. Jaminannya ini surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salawat turun dari surga, di daungan ditulis. Ya. Kemudian diimpikan kepada anak Abu Bakar Siddiq. Mintanya itu ada yang mengatakan 60 tahun baru dapat ini salawat di Masjidil Haram, Masya Allah. Sampai begitu tuh ada yang mengatakan seperti itu. Udah baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi dari pagi sekali dah. Yang paling enak sih habis setiap sholat sekali dah, jangan dilewatin. Ya, sholat pagi itu luar biasa. Yang nyampai para aulia loh, bukan orang-orang sembarangan. Saya sih menyampaikan apa kata mereka. Amalin silakan, nggak udah kebangetan menyampaikan juga orang-orang para aulia itu lah. Kalau mau percaya, bener kagak nih? Amalin, bila Allah itu sekali dah. Jangan absen itu selawat ya. Makanya saya setiap ngajar itu saya mulai dengan salat Fatih. Karena ijazahnya dari alik kayak begitu, saya ngikutin aja deh nih. Kayak begitu. Ya. Saya cuma ngikutin orang-orang alim, orang-orang soleh yang ada juga pengikut. Yang penting mah yakin dah gitu. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini nggak usah banyak-banyak lagi. Saya ngaji sama Abdul Abdurrahman cuma 15 menit kagak soal. Satu hadis pendek bagus. Beliau saya tanya, gue mana datang dari jam 2 emang apa boleh jadi ngaji? Itu menjelang maghrib baru keluar 15 menit maghrib. Begitu satu hadis pendek banget. Kajian itu kagak kelar dibahas. Berani yang diri-diri nanya. Waktu kan masih muda banget, karena masih umur masih di bawah 40, paling muda kan. Beraniin aja nanya, paling dibentak gitu. Ente dari mana? Anda dari ketukangan di dekat, tuh ada yang dari Bandung, Surabaya datang ini. Kagak ngeluh kayak ente gitu ya. Emang aja di sini ngaji apaan? Di sini ngaji keberkahan. Berapa salawat ente baca dari jam 2 terus sekarang di rumah ente? Itu bisa di rumah itu, tapi bisa jawab. Tuh ngaji orang-orang soleh itu diuji dulu kita nungguinnya dari jam 2 kan gondok banget kita keluar ya jalan 15 menit maghrib tiba agak kelar lagi ya kita ngeluh tapi kata dia udah berapa selawat kita baca di rumah aneh rupanya emang itu tujuannya untuk ngumpulin kita udah berangkat aja yang duluan banyaklah selawat di sini gitu nanti ilmu Allah yang kasih ini buktinya ngejedor di sini sekarang itulah hebatnya orang ulama soleh para wali kalau kita ngaji nggak butuh panjang tetapi kita ikhlas menerimanya ngejedor akhirnya di sini alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Dah segitu dulu dah. Ustaz ini babnya agak kelar-kelar masih agak aja. Begitu aja masalah.
Saya ngikutin guru saya. Itu. Dan mudah-mudahan man. Apa Bu? Pak, Bu nih banyak salawat. Ya. Dan sambil beri salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mati dalam keadaan bersalah. Insya Allah.